Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Yang pasti sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran yang analisa khususnya di market USD Kanada. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di market USD Kanada. Oke, sebelum kita analisa kita akan mereview dulu ya dari pergerakan kemarin. USD Kanada, perhatikan di sini ya teman-teman. Setelah dia rally panjang ya, dia ada kenaikan ya, kemudian ada penolakan dari seller dan kemudian dia bergerak sideways area sini ya dan berhasil membreakout ya di sini, dan di sini terjadi penolakan oleh buyer dan dia naik lagi. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini membentuk area base ya, ini membentuk area base dan kondisinya juga dari USD Kanada ini berhasil membreakout area trendline. Nanti kita coba lihat di time frame D1 ya. Oke, untuk sebelum kita analisa ya, saya sampaikan di sini ada tambahan ya. Ini indikator EMA 50 ya, pakai yang close, tapi ini sifatnya bukan menjadi poin utama untuk kita transaksi ya teman-teman ya. Karena sifatnya ini hanya membantu aja. Ya, kita fokusnya tetap di price action. Ini kemarin cuman iseng aja sih saya coba masukkan, karena di time frame D1 untuk USD Kanada itu perhatikan. Nah, ini semua bertemu di area titik ini. Ya, ini di time frame D1 ya. Perhatikan, ini saya kasih pembesaran. Perhatikan yang pertama tren turun ya. Poin pertama, poin kedua saya tarik garis ya. Ini 1 2 garis trendline bawah ini bertemu di titik ini dan ini gagal breakout ya. Ini ada terjadi false break, dia masuk lagi ke dalam di area trendline ini. Satu itu. Yang kedua ini adalah area resisten terkuat ya. Ini area resisten terkuat yang awalnya ini support berhasil di breakout, kemudian ditolak oleh buyer, dia naik lagi, kemudian bertemu lagi di area resisten ini dan akhirnya bertemu di area resisten ini juga ditolak oleh seller dan dia belum berhasil membreakout area resisten ya. Kedua dan ketiga ini saya tarik garis retracement ya, area retrace yaitu 50%, 61,8%. Ini adalah persentase terkuat dari area retracement ya atau area retrace. Nah, di mana di sini 1.26.249 sampai 1.26.630 sampai sekarang belum berhasil juga di breakout. Oke, masih bergerak di kisaran ini. Dan yang berapa tadi, satu ya, satu area trendline, dua area resisten, dan ketiga adalah area retrace ya. Di sini juga ada tambahan lagi. Kemudian saya masukkan EMA 50 ya, EMA 50 pakai yang close, ini juga berada di area penting ini. Nah, itu maksud saya. Dan dia bergerak di bawah EMA 50. Dan di sini membentuk juga beberapa candle ya, tekanan dari dia naik. Nah, ini kan gagal nih. Nah, ini tekanannya seller juga cukup besar, terbukti di hari kemarin membentuk warna turun ya. Cuman di sini memang belum sempurna untuk candle yang terbentuk. Oke, ini yang di time frame daily ya. Dari tekanan seller sudah terlihat. Sekarang kita masuk di time frame lebih kecil ya, di H4. Oke, di H4 perhatikan di sini teman-teman. Nah, setelah dia rally panjang ya, ini ya di H4 ini kemungkinan akan tes lagi di area sini ya teman-teman ya, area support terkuat nih, berdekatan dengan EMA juga lagi di sini. Jadi satu support terkuat ya, ini area support, kemudian ini juga berdekatan dengan area EMA 50 close tadi ya. Kalau ini kita tarik juga di Fibonacci naik ya, ini untuk yang minor
yang minor ya, bukan major trend ya, ini minor trend. Nah ini juga lihat nih teman-teman, berdekatan juga di area 50% ini ya. Ini mungkin saya akan rubah ya. Oke, ini sini ya, ini saya ganti warna biar nggak bingung ya, warna biru ini satu, kemudian di sini juga yang 61% ini juga saya ganti warna biru. Nah oke, jadi ada tekanan pada seller ya, ada tekanan pada seller yang dia harus berhasil breakout area ini nanti ya. Ini area support terkuat ya. Ini saya oke, sebentar saya ganti kotak biru ya di sini. Oke, kemudian saya ganti warna biru dulu. Ini area penting ya. Teman-teman jangan bingung ya di kondisi seperti ini. Ini saya ganti sini ya. Oke, perhatikan di sini ya, di time frame H4 kemungkinan ini akan retest area sini ya, retest area sini. Kalau nantinya, karena ini range di USD Kanada ya, dari pergerakan di time frame H4 ya, ketika dia rally panjang ini membentuk area base. Ini juga ada trend line, kalau kita tarik di sini ada trend line ya. Lower low ini juga bisa kita tarik, ini area trend line. Nah di sini ya, ini area trend line ya, ini area trend line 1 2, ini udah terbentuk area trend line. Ini ada bearish pin bar, ini ada bearish engulfing ya, kemungkinan juga akan turun di area sini. Oke, nanti kalau ini membentuk bullish engulfing atau pokoknya membentuk pattern lah, pattern 1 2 atau pattern yang ketiga ya di area sini. Yang belum tahu pattern ya teman-teman bisa lihat videonya ya, di candlestick pattern itu sudah pernah saya edukasi, saya ajarkan, silakan ditonton ya supaya tidak bingung ya. Oke, ini membentuk base ya, penurunan. Nanti kita bisa lihat ya apakah ini akan melanjutkan tren naik karena terjadi penolakan di trendline besar ya, di major trend. Oke, kemudian di time frame H1, nah di time frame H1 apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kemungkinan juga hari ini masih bergerak di area kisaran ya, atau membentuk area base. Soalnya nanti malam juga ada FOMC ya, hari Kamis dini hari ya, bertepatan nanti setelah jam 12 itu ya, kisaran jam 1, jam 2 itu ada berita penting. Kemungkinan juga ini akan bergerak di kisaran, cuman ini terjadi yang namanya tren turun ya di sini. Tren turun, maksudnya tren turun dari pembentukan area base ini. Ya, kalau kita masukkan trendline atas di sini juga, nah ini terjadi tren turun. Dan kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini ini membentuk channel ya, atau bullish flag ya, bullish flag atau channel ya. Ini descending channel ya, ini terbentuk descending channel ya, penurunan dari dia naik kemudian dia membentuk area base turun. Nah kemungkinan dia akan coba tes area sini ya, ini 1.26.630 lagi ya, kemudian dia balik lagi turun mendekati area 1.25.660. Oke, ini area terpenting ya, dua area ini resisten terkuat 1.26.869. Kalau ini berhasil di breakout dan dia bergerak menembus area breakout ini ya, dia kemungkinan USD Kanada akan kembali meneruskan tren naiknya ya di time frame kecil. Tapi kalau ini nanti tetap ada penolakan, dia break, kuncinya di sini ya, kalau dia break di bawah ini ya dia akan gagal meneruskan tren naiknya ya. Di major trend dia akan meneruskan tren turun. Paham ya teman-teman? Intinya ketika berada di area penting ya, ada video minggu kemarin juga saya share cara entry ya. Itu yang pertama, cari dulu tren. Ini kan kalau
kecil ya kalau kita trading scalping ya atau sniperan ya. Ini terbentuk tren turun kecil ya, tren turun ya. Kemudian area pentingnya ya di area trendline ini atau area support ataupun resisten ya, ini area penting. Terus area retrace ya, area retrace ini area penting. Nah setelah itu entry-nya, titik entry-nya ya, TAT titik entry itu berada membentuk ya pattern, entah single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang transaksi di USD Kanada. Oke, saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.